Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Findri Catur Putri Wulandari dari SMP Negeri 1 Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Pada pembuatan video kali ini, ada dua tujuan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebagai tugas pengimbasan kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, dan yang kedua sosialisasi tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Untuk lebih jelasnya kita lihat dan kita simak slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara mengikuti kegiatan guru belajar seri AKM? Di sini sudah saya rangkum menjadi 8 tahapan. Langsung saja. Tahap yang pertama, silakan Bapak Ibu masuk ke Google. Kemudian ketik guru belajar di kolom ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian silakan pilih asesmen kompetensi minimum. Nah, jika sudah, nanti langsung silakan klik masuk. Nah, saat masuk, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan surel beserta password. Di sini ada contohnya. Ada contohnya, misalnya 20.0070.7487 dan kata sandinya. Jika sudah, langsung klik masuk. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini adalah daftar seri yang dapat Anda ikuti. Ada 4. Di sini yang sudah pernah saya ikuti akan muncul warna biru seperti ini. Nah, untuk yang abu-abu ini tertulis segera hadir, berarti ini belum saya ikuti. Nah, karena pada penjelasan video kali ini tentang asesmen kompetensi minimum, jadi silakan Bapak Ibu klik yang asesmen kompetensi minimum. Nah, jika sudah, muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tahap ini saya sudah menyelesaikan tahap BIMTEK dan di sini tertulis 100%. Jadi pastikan Bapak Ibu telah mengikuti tahap BIMTEK dengan atau sampai tuntas dan tertulis 100%. Nah, jika sudah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat video pengimbasan guru belajar seri AKM, lalu di YouTube, lalu diupload pada channel YouTube dan copy linknya, kemudian paste pada ini tautan di sini. Ya, di sini sudah saya berikan contoh. Silakan unggah tautan video pengimbasan Anda. Nah, di sini saya belum menyelesaikan tahapan pengimbasan. Jadi masih menyelesaikan tahapan BIMTEK. Nah, jika sudah, tahap yang terakhir adalah mencetak sertifikat. Nanti Bapak Ibu silakan cek di sini. Nah, selain itu di sini Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan grup Telegram resmi guru belajar. Jadi nanti isinya adalah Bapak Ibu seluruh Indonesia. Di sini ada informasi, nanti Bapak Ibu silakan bergabung, tinggal klik bergabung saja. Nah, itulah tahapan bagaimana cara menjadi peserta dalam guru belajar seri AKM atau langkah-langkahnya. Jadi ada 8 tahapan. Baik, apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian dan PKBM
dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerisasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa tujuan dari program guru belajar seri AKM? Nah, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, memahami konsep apa itu asesmen nasional. Memahami konsep, kemudian memahami bentuk pelaksanaannya. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerisasi. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Dan yang terakhir adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Nah, siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Di sini semua guru bisa, dari SD sampai SMA atau SMK. Kemudian kepala sekolah, pengawas. Tidak hanya sekolah dasar negeri saja, di sini sekolah dasar luar biasa juga bisa. Mulai dari guru, kepala sekolah, sampai peserta yang berasal dari PKBM. Dan yang paling penting adalah memiliki akun SIM PKB. Jadi, Bapak Ibu yang memiliki akun SIM PKB otomatis langsung bisa mendaftar pada kegiatan program guru belajar seri AKM. Nah, selanjutnya, apa serunya belajar bersama di program guru belajar seri AKM? Yang pertama adalah lebih fleksibel. Jadi, Bapak Ibu dapat mengatur sendiri waktu belajarnya sesuai waktu luang Anda. Jadi, waktu luangnya Bapak Ibu kapan? Silakan pilih jadwal yang sesuai dengan waktu luang tersebut. Kemudian lebih mudah. Jadi, konten pembelajarannya sudah dirancang dengan sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil. Jadi, lebih mudah untuk dipelajari. Dan yang terakhir adalah lebih kolaboratif. Jadi Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan rekan guru yang lainnya, tidak hanya dari satu sekolah atau satu instansi, bisa juga dari sekolah lainnya. Tuh, jadi serunya belajar bersama di program guru belajar seri AKM ada 3 ya, lebih fleksibel, lebih mudah, dan lebih kolaboratif. Nah, tahapan kegiatan guru belajar seri AKM apa saja? Yang pertama adalah orientasi program. Yang kedua, bimbingan teknis atau BIMTEK, dan yang terakhir adalah pengimbasan. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat video yang berisi tentang ajakan dan pendampingan terhadap guru di satuan pendidikan yang lainnya untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Nah, bagaimana waktu pelaksanaan guru belajar seri AKM? Nah, yang pertama tentang pendaftaran. Di sini pendaftarannya dimulai dari 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Jadi masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu yang belum daftar tetapi sudah memiliki akun SIM PKB langsung mendaftar karena masih ada waktu. Kemudian untuk tahapan BIMTEK-nya di sini terbagi menjadi 11 angkatan. Sekarang tanggal 10, jadi sekarang masih masuk angkatan 8. Masih tersisa 3 angkatan lagi. Silakan Bapak Ibu pilih jadwal yang sesuai dengan waktu luang Anda. Nah, tahapan yang 3 tentang pengimbasan. Di sini batasnya sampai tanggal 27 Februari 2021. Jadi semua angkatan dari angkatan 1 sampai angkatan 11 pengimbasan ini terakhir tanggal 27 Februari 2021. Nah, pada tahapan BIMTEK saya masuk angkatan 5. Jadi tetap pengimbasannya juga terakhir
tanggal 27 Februari 2021. Apa yang didapatkan program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, pengalaman belajar yang seru, kemudian pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat, dan pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Dan yang terakhir adalah mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Nah, itulah caranya bagaimana bergabung pada program Guru Belajar seri AKM. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai sosialisasi asesmen kompetensi minimum. Nah, silakan disimak di sini latar belakangnya. Pada tahun 2018, hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. 3 kompetensi di bawah minimum. Jadi, kompetensi literasi hanya 70%, kompetensi matematika hanya 71%, dan kompetensi sains hanya 60%. Nah, kemudian di tahun 2021, Kemendikbud meresmikan Asesmen Nasional atau AN dan Ujian Nasional atau UN sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi, itulah yang melatar belakangi munculnya asesmen kompetensi minimum. Apa pentingnya asesmen nasional? Nah, di abad 21, siswa dituntut untuk memiliki kecakapan hidup. Nah, di sini ada 3 kecakapan yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, selain tuntutan kecakapan abad 21, profil belajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Di sini sudah dirangkum menjadi 6 karakter pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Nah, di sini ada kompetensi siswa. Kompetensi siswa ini ada 2 ya, ada kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, keduanya ini terukur melalui asesmen nasional yang berupa AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa tujuan dan manfaat AN atau asesmen nasional? Di sini kita mulai dari tujuan. Tujuan yang pertama untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan memantau kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Dan yang ketiga, untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Dengan manfaatnya, yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Nah, di sini ada perbandingan antara AN dan UN. Nah, bisa lihat tabel, ada pembanding. Di sini ada 7 pembanding, mulai dari tujuan pelaksanaannya, jenjang pendidikan, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode
penilaian. Di sini beda. Bisa dipahami. Kemudian teknik pelaksanaan AN. Yang pertama adalah jadwal pelaksanaannya. Di sini dibagi menjadi 2 jenjang. Ada jenjang SD, kemudian yang kedua adalah jenjang SMP dan SMA. Harinya juga sama, ada hari pertama dan hari kedua. Untuk tesnya juga sama, ada tes literasi, tes numerisasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, yang membedakan apa antara SD, SMP, dan SMA? Di sini hanya waktunya. Jadi untuk jenjang SMP dan SMA waktunya lebih lama, sekitar 90 menit untuk tes literasi dan numerisasi, sedangkan pada SD hanya 75 menit. Begitu juga dengan survei karakter dan lingkungan belajar. Pada jenjang SD 20 menit, pada jenjang SMP dan SMA bertambah menjadi 30 menit. Untuk peserta AKM, di sini seluruh satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tetapi tidak semua murid, hanya beberapa. Dan pemilihan sampel diambil secara acak. Dan pengerjaannya berbasis komputer bersifat adaptif. Maksudnya adalah pertanyaan yang disajikan tergantung pada kemampuan siswa. Nah, untuk bentuk soal AN ada 5 ya. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Berbeda kalau pada UN, tadi ada di tabel perbandingan antara AN dan UN. Kalau UN itu hanya PG. Dan untuk isian singkat hanya pada soal matematika saja. Itu pun pada jenjang SMA. Nah, di sini juga ada 4 kategori tingkat penguasaan konsep yang berbeda. Nah, untuk literasi sama, dimulai dari perlu interferensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Jadi semakin ke bawah semakin tinggi kategorinya atau tingkat penguasaan konsepnya. Ini untuk yang literasi. Kemudian untuk yang numerisasi, ternyata sama. Dimulai dari perlu interferensi khusus sampai dengan mahir. Yang membedakan hanyalah tingkat kompetensinya. Nah, baik, sekian penjelasan tentang sosialisasi kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.